Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidangan susu untuk calon pembunuh. Lelaki Arab itu bernama Sumamah bin Isal. Dia berasal dari kabilah Al-Yamamah. Sumamah amat benci Nabi Muhammad SAW. Tekadnya satu, yaitu membunuh Rasulullah SAW. Hari yang dinanti itu akhirnya tiba. Dari Makkah ia bergegas ke Madinah, bersenjatakan pedang dan semangat yang meluap-luap. Ia mencari Rasulullah. Pada saat Sumamah memasuki kota Madinah, ia bertemu Umar bin Khattab. "Apa tujuan kedatanganmu ke Madinah? Bukankah engkau seorang musyrik?" tanya Umar yang penuh dengan curiga. Kemudian Sumamah menjawab, "Aku datang ke negeri ini hanya untuk membunuh Muhammad." Dengan sigap Umar menghadang lelaki musyrik itu, Umar pun berhasil merampas senjata dan mengikat tangan Sumamah. Selanjutnya Al-Faruq membawanya ke masjid. Setelah mengikat Sumamah di salah satu tiang masjid, Umar segera melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun segera keluar menemui orang yang bermaksud membunuhnya itu. Setibanya di tempat pengikatannya, beliau mengamati wajah Sumamah baik-baik, kemudian bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah ada di antara kalian yang sudah memberinya makan?" Para sahabat tentu saja kaget dengan pertanyaan Nabi. Umar yang sejak tadi menunggu perintah Rasulullah untuk membunuh orang ini, seakan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Maka Umar memberanikan diri bertanya, "Makanan apa yang kau maksud wahai Rasulullah? Orang ini datang ke sini ingin membunuh, bukan ingin masuk Islam." Rasulullah tidak menghiraukan sanggahan Umar. Beliau berkata, "Tolong ambilkan segelas susu dari rumahku dan buka tali pengikat orang itu." Walaupun merasa heran, Umar mematuhi perintah Rasulullah. Setelah memberi minum Sumamah, Rasulullah dengan sopan berkata kepadanya, "Ucapkanlah la ilaha illallah." Si musyrik itu menjawab dengan ketus, "Aku tidak akan mengucapnya." Rasulullah memujuk lagi, "Katakanlah, aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu Rasulullah." Namun Sumamah tetap berkata dengan nada keras, "Aku tidak akan mengucapkannya." Para sahabat Nabi yang turut menyaksikan adegan ini menjadi geram terhadap orang yang tidak tahu untung tersebut. Hal yang mengagetkan para sahabat, Rasulullah justru membebaskan Sumamah dan menyuruhnya pergi. Si musyrik itu bangkit seolah-olah hendak pulang ke negerinya. Tetapi belum jauh dari masjid, dia kembali kepada Rasulullah dengan wajah ramah berseri. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah." Rasulullah tersenyum dan bertanya, "Mengapa engkau tidak mengucapkannya ketika aku memerintahkan kepadamu?" Sumamah menjawab, "Aku tidak mengucapkannya ketika masih belum kau bebaskan, karena khawatir ada yang menganggap aku masuk Islam karena takut kepadamu. Namun setelah engkau bebaskan, aku masuk Islam semata-mata karena mengharap keridhaan Allah." Pada suatu kesempatan, Sumamah bin Isal berkata, "Ketika aku memasuki kota Madinah, tiada yang lebih kubenci dari Muhammad. Tetapi setelah aku meninggalkan kota itu, tiada seorang pun di muka bumi yang lebih kucintai selain Muhammad Rasulullah." Memaafkan merupakan bagian dari akhlak mulia yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Abdullah Al-Jadali berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an tentang akhlak Rasulullah SAW. Lalu ia menjawab, beliau bukanlah orang-orang keji dalam perkataan ataupun perbuatan, suka kekejian, suka berteriak di pasar-pasar atau membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan orang yang suka memaafkan." Hadis riwayat Tirmizi.
Umat Islam diperintahkan untuk memaafkan kesalahan orang lain kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang hebat bukanlah orang yang menang dalam pergulatan. Sesungguhnya orang yang hebat adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah." Memaafkan dan mengampuni juga merupakan perbuatan yang diperintahkan Sang Khalid kepada umatnya. Dalam surah Al-A'raf ayat 199, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Pada surah Al-Hijr ayat 85, Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, yang artinya, "Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik." Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan orang-orang musyrik atas tindakan mereka menyakiti dan mendustakan beliau. Sebab Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hambanya yang berbuat kebajikan dan memaafkan. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syura ayat 43. Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab Masu'ah min Akhlaqir Rasul mengatakan, memaafkan adalah pintu terbesar menuju terciptanya rasa saling mencintai di antara sesama manusia. Jika orang lain mencerca kita, sebaiknya kita membalasnya dengan memberi maaf dan perkataan yang baik, ungkap Syekh Al-Misri. Begitu juga ketika seorang berbuat jahat kepada kita,